Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua dimanapun kita berada. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tentunya. Tetap semangat berjuang di dalam melanjutkan kehidupan kita hari ini. Baiklah, kita hening sejenak, mau menerima firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15, demikian bunyinya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah kita semua adalah sahabat Tuhan. Ada dua istilah yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dalam nats kita pada saat ini, yaitu hamba, doulos, dan sahabat, philos. Jikalau disebut dengan hamba, yang berarti bahwa ada jarak tentunya. Namun, jikalau disebut dengan sahabat, maka artinya tidak ada jarak, saudara. Dari istilah tersebut dapat kita pahami bahwa keberadaan Tuhan Yesus dengan para muridnya seperti sahabat, seorang sahabat. Tidak ada jarak di antara mereka tentunya. Karena hubungan mereka adalah hubungan sahabat, bukan hubungan antara hamba dengan Tuhan. Karena sahabat Tuhan Yesus, para murid-muridnya berarti sudah tahu dan paham apa yang disukai oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dengan melakukan hukum kasih Tuhan, maka Tuhan Yesus sudah menyukainya. Namun jika para muridnya tidak melakukan yang disampaikan Tuhan Yesus tersebut, berarti bukanlah sahabat Tuhan Yesus, melainkan mereka adalah hamba. Saudara-saudaraku, dengan sebutan sebagai sahabat, berarti Tuhan Yesus sudah yakin bahwa para muridnya sudah pasti melakukan hukum kasih yang mana Dia perintahkan. Suatu kebanggaan bagi kita, saudaraku, yang memiliki sahabat, orang yang dihormati. Karena kita juga akan ikut menerima kehormatan tersebut, bukan? Jikalau bicara tentang Tuhan Yesus, bukan kehormatan saja yang ada pada dirinya. Dia yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Maka jika benar kita sahabat Tuhan Yesus, marilah kita tunjukkan bahwa kita mampu dan mau melakukan yang Dia sukai, yaitu melakukan hukum kasih yang telah Dia perintahkan. Jikalau kita tidak mampu dan tidak mau bersedia, maka kita tidak beda dengan hamba yang sangat jauh jaraknya dengan tuannya. Senantiasalah kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, melakukan hukum kasih-Nya yang terus-menerus kita diingatkan, kita diajarkan untuk mempraktekkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Hanya karena kasih Allah lah yang memampukan kita mampu melakukan hukum-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Ajar kami untuk menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami bahwa kami bukan lagi hamba yang memiliki jarak dengan Engkau ya Tuhan, tetapi kami adalah sahabat-Mu Tuhan, karena Engkau menyebut kami sahabat. Oleh karena itu bukalah hati kami untuk terus-menerus mempraktekkan dalam kehidupan kami, yakni hukum-Mu, hukum kasih. Mengasihi Engkau ya Allah dengan segenap jiwa, raga kami, hati kami, hidup kami.
Demikian juga mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana kami mengasihi diri kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami mempraktekkannya, agar kami tidak sia-sia Tuhan sebagai sahabat-Mu. Dan ajar kami Tuhan dapat melakukan kehendak-Mu di tengah dunia ini. Kami mau berdoa Tuhan buat seluruh para pelayan Tuhan, baik pendeta, baik penatua, Bible Pro, Diakones, Guru Huria yang ada di HKBP, bahkan di luar HKBP. Kiranya Engkau utus mereka Tuhan untuk melayani Engkau di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan menjadi contoh teladan bagi umat-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami, kiranya Engkaulah yang memimpinnya. Oleh karena itu berikan hikmat, kemampuan, kesehatan bagi para pemimpin kami, baik yang tertinggi sampai yang terendah, agar bangsa kami, bangsa Indonesia, negara kami dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami pada hari ini dalam segenap aktivitas kami. Kiranya Engkaulah yang menolong kami. Kami berdoa hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan telah sampai kepada kita, telah menjadi modal kita di dalam kehidupan kita buat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Masuk kami, oh Tuhan, selalu sekonda memi. Sayang pehon tanami Tuhan, pehon Tuhan mengomi. Ikut video dan maaf Tuhan, sifat Tuhan hadam pehon, lain bahasa kami. Datang dan